Halo sahabat Seberang Film, gimana? Hari ini kalian dapat cerita apa? Semoga ceritanya baik buat kalian semua. Jangan lupa bernafas. Kali ini asiknya film bakal bahas alur cerita dari film Soul. Yap, daripada kelamaan nunggu, karena nunggu itu nggak enak, cus langsung aja sikat miring. Asiknya film bakal ceritain buat kalian. Film ini diawali oleh seorang guru yang bernama Joe yang sedang mengajar kelas musik. Dan di kelas tersebut dia melihat potensi seorang siswa yang bernama Connie yang bisa memainkan saksofon dengan bagus. Lalu ia memainkan piano dengan mahir dan siswanya pun langsung memperhatikannya. Tidak lama kemudian, Joe dipanggil oleh kepala sekolah dan kepala sekolah pun mengangkat Joe dari guru sementara menjadi guru tetap. Scan berpindah di kediaman ibunya. Joe pun ngobrol dengan ibunya tentang karirnya yang ibunya tidak setuju jika Joe bermain musik. Tidak lama kemudian dia mendapat telepon dari muridnya, si Carly, dan memberitahu jika Carly ingin mengajak Joe untuk bergabung di klub musiknya. Dan Joe pun datang ke klub musiknya Carly dan melihat seorang perempuan bernama Dorothy yang memimpin klub musik tersebut. Tidak lama mereka pun langsung bermain dan Joe pun kebingungan. Tetapi lama-kelamaan si Joe bisa mengikuti klub musiknya Dorothy dengan cepat. Setelah melihat potensi si Joe, Dorothy pun mengajak kembali Joe untuk tampil di klub musiknya besok malam. Joe pun senang tak karuan, sampai-sampai menghiraukan apapun yang ada di sekelilingnya. Dan dia pun jatuh ke sebuah lubang, dia pun meninggal, dan film pun selesai. Ya, cukup sekian sahabat seputarnya film. Gay! Belum selesai dong. Setelah jatuh, Joe pun terbangun di sebuah tempat. Ya, bisa kita sebut jembatan Shiratul Mustaqim. Ternyata jembatan tersebut adalah jembatan menuju kematian. Lalu Joe pun berlari ke belakang sampai-sampai ia tersangkut dan lalu jatuh ke bawah. Dan ia pun tiba di sebuah tempat. Joe pun bertemu dengan Jerry, petugas tempat itu. Tempat tersebut ternyata adalah tempat di mana sebelum seseorang memulai kehidupannya di bumi. Dan jiwa-jiwa yang ada di situ diberi nama dengan nomor. Joe pun diantar oleh Jerry ke sebuah tempat. Tetapi Joe kabur karena melihat jiwa-jiwa yang biru kecil itu pada lompat ke bumi. Dan Joe pun mencoba lompat ke bumi berkali-kali, tetapi pada akhirnya jatuh ke tempat yang sebelumnya juga. Dan Joe pun dijadikan mentor oleh Jerry. Lalu Terry yang bertugas menghitung jiwa datang karena jiwanya kurang satu. Dan Terry pun mencarinya di lemari yang banyak banget. Duh, gue mau bete dah nyari segitu banyaknya dah. Scan berpindah, di mana Joe berada di sebuah seminar para mentor, di mana para mentor akan mendapatkan anak buah untuk dilatih dan menemukan api, atau bisa disebut kesukaannya di bumi, agar rencananya komplit dan bisa hidup di bumi. Karena Joe sudah menjadi mentor, ia mendapatkan anak didiknya yang berupa jiwa yang bernama 22, yang dimana jiwa tersebut cukup rese. Joe dan 22 berada di kehidupan Dr. John, yang ternyata itu bukan dirinya. Lalu 22 pun menempelkan tangan Joe untuk melihat Joe yang asli dan ternyata Joe adalah seorang pemain musik. Lalu Joe pun melihatkan di mana dia pertama kali menyukai musik jazz dan kehidupan Joe yang cukup menyedihkan. Joe pun memperlihatkan apinya, yaitu memainkan piano. Dan 22 pun tidak tertarik. Scan berpindah, di mana Joe diajak 22 ke ruangan segalanya. Dan Joe pun membantu 22 untuk menemukan apinya atau kesukaannya, tetapi belum berhasil. Ketika mereka berjalan keluar, mereka bertemu dengan Jerry, di mana Jerry memberitahu jika waktunya sudah habis, tetapi 22 meminta untuk waktu lebih. Lalu Joe dan 22 berpindah tempat melalui sebuah kotak dan sampailah mereka di sebuah tempat di mana tempat mereka tersebut adalah tempat para jiwa yang hilang. Lalu Joe dan 22 pun dikejar oleh jiwa yang menjadi jahat, tetapi ditolong oleh Monwid yang menaiki sebuah perahu. Monwid dan teman-temannya menyembuhkan jiwa tersebut dengan membuat lingkaran dengan sebuah tongkat ajaib dan mengembalikan ke tubuh aslinya. Ketika Joe mencobanya, tetapi yang muncul jembatan Shiratul Mustaqim. Suwe banget dah. Dan Joe pun meminta tolong kepada Monwid untuk mengembalikan jiwanya. Lalu Joe dan 22 pun diajak jalan-jalan sama Monwid dan mereka pun melihat jiwa-jiwa yang hilang. Ketika sudah sampai, Joe pun disuruh membayangkan dirinya agar bisa kembali ke dirinya yang ada di bumi. Dan dia pun berhasil. Tetapi Joe yang melihat dirinya langsung lompat dan si 22 pun ke bawah. Pas sadar, jiwanya malah ketuker deh. Si Joe jadi kucing, si 22 pun menjadi ke tubuhnya Joe.
Dan jiwa si kucing malah ada di jembatan Shirathul Mustaqim. Dan mereka pun kabur dari rumah sakit untuk mencari tubuh aslinya Monwith. Dan 22 pun yang ada di tubuh Joe pun merasa aneh dan belum bisa berjalan dengan benar. Ketika mereka keluar dari rumah sakit, si 22 pun kebingungan karena suasana di bumi yang ramai dan berisik. Yang akhirnya Joe pun ketakutan dan berdiam diri di jalan. Lalu si Joe maling pizza yang kemudian dikasih ke 22, dan 22 pun menjadi suka sama pizza dan langsung mau ngelanjutin jalan nyari si Monwith. Lalu mereka pun ketemu sama tubuh aslinya Monwith, dan mereka pun meminta tolong kepada Monwith untuk mengembalikan jiwa mereka ke tubuh aslinya. Dan Monwith pun akan menyiapkan alat-alatnya. Scan berpindah, di mana Terry yang masih mencari data yang hilang. Ketika 22 dan Joe memberhentikan taksi, mereka bertemu dengan Dorothy yang baru keluar taksi. Dan mereka pun panik, lalu pergi ke rumah. Tak lama kemudian ada telepon dari Carly yang memberitahu kalau Joe sudah digantikan dengan orang lain. Tetapi Carly menyuruh Joe untuk datang lebih awal dan mempertimbangkannya lagi. Tak lama kemudian, Connie pun datang mengetuk pintu untuk bilang kalau dia ingin berhenti les musik. 22 pun tertarik kepada Connie, ngobrol di tangga. Lalu Connie pun memainkan saksofonnya. Dan 22 pun kagum, lalu menyuruh Connie melanjutkan les musiknya. Lalu 22 pun bersiap-siap untuk datang ke klub musik Dorothy. Tetapi ketika Joe mencoba menyukur rambutnya, malah gagal. Alhasil, pitak datu. Mereka pun pergi ke tempat cukur des. Mirip-mirip barbershop lah ya. Dan dia pun dicukur sambil bercerita ngalor ngidul. Terry yang sedang mencari Joe sampai ke rumahnya dan ketemu dan memasang jebakan. Tetapi yang kena malah orang lain. Dan mereka pun jalan-jalan di pinggir kota. Saat ingin mengambil topinya yang terbang, 22 malah merobek celananya. Dan terpaksa mereka harus ke tempat ibunya untuk menjahit celananya. Mereka pun menuju ke rumah ibunya, naik kereta bawah tanah. Dan di pinggir kereta, 22 melihat seorang laki-laki yang bernyanyi. Sampai-sampai ia kagum dan memberi roti potongan kepadanya. Mereka pun sampai toko. Ibunya yang tidak setuju jika Joe akan bermain musik, tidak mau menjahit celananya. Lalu Joe pun memaksa ibunya lewat si 22, dan ibunya pun setuju, lalu memberikan jas biru milik ayahnya dulu. Joe dan 22 pun langsung meluncur ke tempat klub musiknya Dorothy. Ketika sedang menunggu, 22 pun seperti menikmati keadaan sekitar yang membuatnya nyaman dan ingin tinggal di bumi. Tak lama kemudian, Monwith pun datang untuk mengembalikan jiwa Joe ke tubuh aslinya. Tetapi 22 pun menolak dan kabur. Ketika mereka berlari, mereka kena jebakan si Terry. Dan mereka pun kembali ke dunia sebelumnya. 22 pun mendapatkan lencana di bumi. Tetapi Joe marah kepada 22 karena mendapatkan lencananya di tubuh Joe. 22 pun memberikan lencananya ke Joe, dan Joe langsung turun ke bumi, kembali ke tubuh aslinya. Setelah kembali ke tubuh aslinya, Joe pun langsung ke klub musik Dorothy dan tampil di atas panggung dengan bagus, yang membuat ia diundang bermain kembali esok hari oleh Dorothy. Tetapi Joe galau dan kepikiran sama si 22. Dia membayangkan kehidupannya sebelumnya dan mengingat 22. Joe pun memainkan pianonya sampai ia masuk ke zona jiwa-jiwa hilang. Ternyata 22 pun menjadi jiwa yang hilang. Joe dan Monwith pun mengejar 22 untuk menyembuhkannya. Tetapi Monwith malah tenggelam bersama kapalnya dan Joe mengejar sendirian. Lalu Joe pun berusaha menyembuhkannya dengan usaha yang cukup sulit karena 22 yang sangat murung. Pada akhirnya Joe pun berhasil menyembuhkan 22. Joe memberikan lencana bumi kepada 22 dan mengantarnya terjun ke bumi. Tetapi Joe tidak bisa ikut karena tidak punya lencana di bumi. Jadi Joe kembali ke jembatan Shirathul Mustaqim. Ketika Joe sudah pasrah di jembatan Shirathul Mustaqim, Jerry pun datang memberi kesempatan hidup sekali lagi untuk Joe karena sudah membantu 22. Joe pun kembali ke bumi dengan tentram dan menikmati hidupnya. Film pun selesai. Gimana sahabat semua film? Seru juga kan filmnya? Sangat menginspirasi ya. Joe mengajarkan kita agar terus mengejar impian kita dan mensyukuri hidup setiap detiknya. Udah dulu ya sahabat semua film. Bunga sekuntum di atas batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.